Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami sangat-sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, baharui seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya sungguh kami mengalami firman Tuhan, kami pahami dengan baik, dan kami dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara-saudaraku, kira-kira mana yang paling gampang ditiru dan dilakukan oleh manusia? Meniru dan melakukan hal yang jahat, atau meniru dan melakukan hal-hal yang baik? Saudara-saudaraku, ada banyak orang berkata bahwa zaman ini sudah terbalik. Apa yang dianggap baik dikatakan jahat, dan yang jahat untuk membenarkan diri dikatakan baik. Teknologi sekarang semakin gampang membuat orang untuk meniru dan bisa melakukan kejahatan. Misalnya saja, pelaku bom bunuh diri bisa melihat orang yang pernah merakit bom dan melakukan bunuh diri di media sosial, dan bisa diduplikasi untuk kemudian dilakukan juga untuk merusak atau malah membunuh orang lain. Saudaraku, ungkapan meniru yang jahat dalam nas ini, dalam bahasa Yunani berarti menduplikasi sifat alamiah yang jahat atau melakukan hal-hal yang merugikan, merusak, dan memalukan. Berdasarkan pengertian ini, kita memahami bahwa seharusnya orang percaya menjaga hidupnya dari segala macam perbuatan yang merugikan, merusak, dan memalukan. Sebagai gantinya, kita belajar melakukan hal-hal yang baik, membangun, menguntungkan, terhormat, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal-hal tersebut yang tak dapat kita upayakan dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya oleh pertolongan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus dalam hati dan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus, sifat alamiah kita yang dipengaruhi oleh dosa dapat berubah. Saudara-saudaraku, apakah kita masih gemar melakukan hal-hal yang merugikan, melukai, merusak, dan memalukan? Sekiranya masih, ini waktu yang tepat untuk berhenti sebelum terlambat dan berbuah penyesalan yang mendalam. Kita harus sadar bahwa sebagai umat yang telah ditebusnya, kita ditempatkan di dunia ini untuk dipakai Tuhan dalam penyataan misi kerajaannya di dunia ini. Jika tahu dan sadar akan hal ini, tidak mungkin kita meniru dan melakukan hal-hal yang jahat, karena itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam tuntunan Roh Kudus, tirulah cara hidup Yesus. Jangan malah menduplikasi hal-hal yang bersifat jahat. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku, melakukan kejahatan dan kebaikan sama-sama mengandung konsekuensi. Mana yang kita pilih? Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk meniru dan melakukan hal-hal yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau menolong kami untuk kami tidak meniru dan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi biarlah kami semakin mau meniru dan melakukan hal-hal yang baik. Dan itulah yang Tuhan Yesus pernah perlihatkan kepada kami
dan kami harus tiru dan kami lakukan dalam hidup keimanan kami. Oh Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dan berjuang di dalam bingkai kehendak Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.